Ibu Bapak sekalian, juga yang menyimak di Zoom, yang bisa bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Unan dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Posisi saya sekarang ada di gedung TILC, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan bincang produk hasil dari penelitian terapan dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Sudah bergabung bersama kita di sini Pak Maun Budianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Unan. Apa kabar, Pak, siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nanti Pak Maun akan menyampaikan hasil produk yang sudah ada begitu ya di lab teknik tenaga listrik. Siap. Yang terkait dengan PLC. Kemudian juga sudah bergabung Bapak Muhammad Fahrul Rifki. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Unan dan rekan-rekan yang lain. Sehat, Pak, siang ini, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu lagi yang juga akan menyampaikan, tapi karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung gitu, beliau Pak Yusron Fuadi, ini yang beberapa karyanya juga sudah tertampil di layar monitor kita di sini. Ya, nanti mungkin akan disampaikan bersama-sama dengan Pak Maun maupun Pak Rifki. Gitu. Baik, mungkin untuk bincang produk kali ini kita mulai saja, nggih. Buah jeruk, buah manggis. Mari kita mulai saja ya, guys. Maksa sekali ini panternya. Baik, kita ke Pak Maun dulu ya. Pak Maun, siap, boleh Bu Unan. cerita sedikit mungkin terkait dengan hasil penelitiannya ini terkait PLC ya, Pak ya? Ya, betul, Bu Pak. Unan. Selamat siang rekan-rekan yang saat ini sedang menikmati program berapa ini? Bincang produk dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM. Jadi salah satu produk yang dibuat di Departemen Teknik Elektro dan Informatika salah satunya adalah ini ya. Mungkin saya sambil berdiri biar bisa lebih menunjukkan. Ini produknya berupa trainer kit pembelajaran programmable logic controller, di mana ini memang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat memudahkan dalam hal pembelajaran programmable logic controller. Kita tahu bahwa programmable logic controller merupakan salah satu otak dalam hal pengendalian atau kontrol. Nah, di sini teman-teman yang menikmati ini bahwa saat ini sudah dibuat sedemikian rupa yang sangat kompak ya. Tinggal kita memadukan dalam hal ini di modulnya. Modulnya juga sudah dibuat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah nanti belajar terkait dengan dasar-dasar PLC, apa itu PLC. Kemudian belajar juga pada diagram tangga atau yang disebut dengan ladder diagram. Kemudian fungsi-fungsi, contohnya adalah fungsi AND, fungsi OR, fungsi OR not, kemudian fungsi timer, counter, dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari di sini. Ya. Jadi dengan memadukan input-output yang ada di PLC itu, kita modifikasi sedemikian rupa sehingga teman-teman yang belajar dari sini akan dimudahkan. Kenapa? Karena jangan membuat sesuatu yang sulit ya. Kita sudah sulit, kenapa harus dibuat sulit gitu ya? Kita buat sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam hal pembelajaran. Misalnya inputannya kita buat ada 16, kita buat sedemikian rupa sehingga tinggal memasukkan, menghubungkan antar konektor dengan PLC ya. Sebagai inputannya ada 16, kemudian outputnya ada 16 juga. Kita tambahkan di samping itu kita
menambahkan HMI, yaitu Human Machine Interface, di mana HMI merupakan jembatan antara manusia dengan mesin, sehingga manusia tahu proses yang ada di lapangan atau yang ada di plant. Dengan demikian, manusia tidak harus datang ke sana atau teknisi tidak harus datang ke sana untuk melihat proses itu. Kita bisa dekati dengan menggunakan atau memprogram menggunakan HMI, Human Machine Interface. Dan ini merupakan penelitian saya tahun 2021 ini, ya, di mana ini salah satu hasil, ya, hasilnya. Dan kemarin sudah kita presentasikan dan responnya juga cukup bagus, ya. Termasuk kemarin kita sudah presentasikan di lain universitas, gitu, hari Sabtu kemarin. Oke. Mungkin itu Bu Nan sebagai pendahuluan, monggo kalau mau ada yang ditanyakan, silakan Bu Nan. Baik, luar biasa ini. Tadi saya lihat kemasannya begitu ya, sudah compact jadi koper gitu. Wah, ini semacam perangkatnya James Bond begitu ya. Untuk memudahkan sesuatu yang sulit ya Pak ya, tidak menyulitkan hal-hal yang seharusnya mudah. Jadi, untuk ini tinggal di bawah gitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau pembelajaran, jadi ini sangat cocok sekali digunakan untuk program studi atau pembelajaran dalam vokasi, ya, baik itu SMK maupun perguruan tinggi, karena fungsi-fungsinya cukup banyak sehingga tinggal disesuaikan dengan levelnya. Mungkin kalau level STM atau SMK itu kita ambil yang dasar, kemudian kalau perguruan tinggi lebih ke intermediate gitu dan advance-nya gitu Bu Unan. Iya. Jadi sangat cocok sekali karena dengan ini seolah-olah kita membawa uang gitu ya. Padahal isinya berupa proses yang ada di industri gitu. Bu Unan. Baik. Kalau boleh tahu Pak, itu biaya yang diperlukan untuk satu unit itu nah ini rahasia perusahaan atau jadi bagaimana? Kemarin kita membuat ini ya dengan melibatkan banyak pihak ya, termasuk saya melibatkan anak-anak kita yang lagi tugas akhir ya, tugas akhir. Gimana mahasiswa yang tugas akhir ini bisa kita kita bimbing sedemikian rupa untuk membuat desain dan juga berkolaborasi untuk membuat wiringnya. Dan ini kalau dijual tidak mahal sebetulnya, hanya sekitar 9 juta Bu Unan, karena kita masih harus ada barang-barang yang harus diimport ya. Kebetulan di Indonesia belum bisa membuat sehingga kita harus import. Dan itu yang agak sedikit lebih mahal gitu. 9 juta ya Pak ya? 9 juta Bu. Ya, tapi untuk kalangan pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi saya pikir nggak terlalu mahal. Tidak ada atau 10 kurang gitu ya. 10 kurang itu masih susuk gitu ya Bu Nan ya. Masih susuk 1 juta sehingga cocok karena fungsinya cukup bagus Bu Nan. Untuk pembelajaran di industri. Industri bisa kita dekati dengan proses yang ada di sini. Kita mulai belajar dari proses A sampai Z, karena ini juga kita lengkapi dengan motor stepper, ya, pengendalian dengan menggunakan motor stepper. Dan motor stepper kan banyak dipakai juga di industri untuk mengendalikan proses gitu. Jadi mohon maaf mungkin kalau ditawar nggak boleh ya, karena itu netnya itu ya. Siap. Dan itu kami nggak mengambil untung Bu Nan. Kami hanya bahan bakunya saja dan kita total sekitar 9 juta. Baik. Syukur kalau ada inventor yang mau memberikan gitu lebih gitu. Kita sangat bersyukur gitu. Ya, Bu Unan. untuk mitra industri yang siap mendukung begitu ya Pak ya, untuk siap. pengadaan modul ini bisa menghubungi Pak Maun. Ya, siap. Baik. 24 jam on call Bu. Siap. Tapi kalau sudah tidur nggak bisa, karena harus tidur ya. Untuk ini Pak, untuk fungsinya tadi saya lihat kan ada kendali juga ya Pak ya. Iya, betul Bu. Oh ya, tadi lupa belum saya sampaikan, beliau adalah dosen di program studi teknologi rekayasa elektro. Tapi sepertinya untuk pengimplementasiannya tidak hanya di TRS saja ya Pak ya? Betul, ini cukup luas Bu. Di samping di teknik teknologi rekayasa elektro juga teknologi listrik juga. Kemudian teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Dan juga saat ini sudah juga bisa digunakan teknik industri. Teknik mesin pun banyak juga yang menggunakan PLC Bu, sehingga ini sangat fleksibel sekali untuk digunakan di beberapa tempat dan tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan selanjutnya kita bikin yang lebih kecil dan lebih murah ya. Kalau
ada produk-produk dalam negeri yang bisa kita maksimalkan gitu Bu Nan. Karena tadi juga ada HMI-nya ya Pak ya, Ya. Human Machine Interface bisa menyesuaikan kebutuhannya apa begitu Betul bisa Bu Nan, itu yang disesuaikan. agak membuat lebih mahal kan, karena harus pakai monitor ya, monitor di HMI-nya itu yang kita import dari luar sehingga itu yang agak membuat lebih mahal. Ya. Untuk PLC-nya sendiri kita menggunakan outsell dan itu alhamdulillah produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri kita manfaatkan sehingga kita cintalah pada produk Indonesia. Ya, gitu. majukan produksi Indonesia. Iya betul Bu Nan, memaksimalkan produk-produk yang ada di Indonesia. Baik. Gitu Bu Nan. Monggo kalau ada yang sekali. menanyakan kontak saya nanti bisa dilihat di apa ya di bawah ini di websitenya Teddy ya. Kalau nggak salah Teddy itu teddy.sv.ugm.ac.id. Monggo nanti bisa kontak saya di sana untuk diskusi lebih jauh atau pengembangan lebih selanjutnya. Begitu Bu Nan. Baik, terima kasih banyak Pak Maun. Pak Rifki mungkin ada yang mau ditanya. Ya monggo ini kita bincang produk ya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, nanti akan kita coba perbaiki biar lebih Pak Maun baik ini lagi. sudah dipakai sekalian untuk kuliah Pak Maun, praktikum ya, itu Pak ini Maun. Untuk apa simulasi perkuliahan dan juga untuk tugas akhir gitu. Oh mantap ya, kalau kuliah di TRI ternyata mantap juga ya. Ya. Sebetulnya kita bikin banyak, tidak hanya satu, kita ada beberapa produk ya. Yang ini ada HMI-nya, kemudian produk yang lain itu digunakan untuk memonitor parkir ya, kemudian yang satu digunakan untuk kendali motor listrik. Ya. Kita sudah bikin 4 ya, yang di bawah hanya 3, yang ada di lab ada 1, mungkin karena space di sini tidak cukup ya, karena harus berbagi sehingga kita hanya membawa 3 dari 4 yang sudah kita produk. Ya mungkin yang menyimak di Zoom kalau mau melihat produknya begitu ada di Lab Grafika ya Pak ya? Ya di silakan. Gedungnya. Di Lab Grafika di Komplek Fakultas Teknik ya. Betul. Kebetulan kita punya gedung di sana dan itu gedung milik SV tapi penempatannya di Fakultas Teknik. Gitu. Silakan bagi rekan-rekan yang mau berkunjung ke sana sekalian kita nanti diskusi, sekalian juga nanti kita akan banyak hal melihat alat-alat yang kita miliki di laboratorium. Gitu Bu Nan. Siap. Terima kasih banyak Pak Maun Terima kasih Bu Nan. Tetap semangat terus untuk kemajuan sekolah vokasi khususnya Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM. Matur nuwun. Dan memajukan produksi dalam negeri ya Pak. Ya, gitu Bu Nan. Baik. Baik, selanjutnya kita beralih ke Pak Rifki ini. Ya, kebetulan beliau adalah dosen di program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nih kebetulan pas nih videonya pas, terkait dengan hasil penelitiannya. Boleh cerita sedikit mungkin Pak? Silakan. Oke. Tapi suaranya nggak masuk. Oh iya. Oke, sambil saya. Ini sebenarnya salah satu cerita itu kita ya kita software engineering teknologi gitu ya. Kita kadang lebih pede pakai bahasa Inggris gitu, daripada pada Indonesia gitu. Ya, tapi sama saja ya teknologi rekayasa perangkat lunak. Kita akan banyak mengulik-ulik di perangkat lunak. Kalau tadi Pak Maun terkait elektronik, nah di sini terkait software. Nah ini satu dari sekian banyak gitu ya software yang coba kita kembangkan. Kalau ini namanya kantin digital gitu ya, namanya pas muncul itu kantin digital. Ya. Nah, ini saat kita membuat sebenarnya di mobile apps ada 2 apps ya, yaitu untuk kantin, penjual dan pembeli. Kemudian di belakangnya ada satu sistem besar yang mendukung untuk sistem itu. Kemudian kita juga mengembangkan ini Solve gitu ya. Ceritanya panjang kalau ini sampai ke hati, teman-teman. Waduh. Jadi tahun 2015 kita bikin CV gitu ya atau usaha bareng teman-teman. Kemudian karena dulu kita pembina, kalau dulu namanya Olimpiade Sains ya teman-teman, OSN. Sekarang namanya KSN, ya, Kompetisi Sains Nasional. Ganti menteri, ganti nama kompetisinya. Ya. Nah kita waktu itu yang ngajar di sekolah-sekolah gitu ya, kita ngajar kemana ke sana kemari. Kemudian kita tahu fakta yang menang itu yang dapat pembinaan aja, yang nggak dapat pembinaan jarang bisa
ikut aja jarang gitu ya, karena memang dikuasai oleh sekolah-sekolah yang dananya cukup besar untuk melakukan pembinaan. Kita sebagai pembina senang aja dipanggil gitu jalan-jalan sampai ke mana-mana gitu ya, alhamdulillah. Nah, tapi dari sana kita tahu ya tahu banyak pelajar yang sebenarnya punya potensi tapi belum memungkinkan untuk ke sana. Saya dan teman-teman mencoba membuat solve teman-teman, jadi silahkan kalau ingin mencoba bisa klik ugm.id/solve gitu aja. ugm.id/solve. Free gitu ya teman-teman, ini free, bisa digunakan secara gratis. Tahun 2021 ini kemarin kita sudah update soal terbaru. Jadi kalau umpama teman-teman menginginkan silahkan. Jadi kayak apa sih soal olimpiade itu? Nah, masuk aja, install aja teman-teman. Nah kemudian berjalannya waktu kita kembangkan lagi menjadi lebih besar. Kenapa? Karena sekolah juga ingin mengajarkan berdasar kurikulum. By sistem ini kita siapkan juga web-based-nya itu untuk dikelola oleh sekolah. Jadi sekolah sudah bisa memonitoring perkembangan siswanya dari aplikasi ini. Memasukkan soal mandiri, kuis mandiri, dan sebagainya sudah bisa. Sehingga ini sebenarnya satu LMS yang kita tampilkan hanya mungkin mobile apps-nya ya, 1/8 dari satu sistem raksasa yang sebenarnya sudah ada di cloud ya, di awan. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk apa namanya solve-nya gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi gitu ya. Banyak aplikasi termasuk dari data ini kita kelola menjadi big data gitu teman-teman untuk mengetahui bagaimana track satu sekolah, bagaimana track dari mencari potensi-potensi untuk adik-adik angkatannya dan sebagainya sudah memungkinkan. Ini banyak ininya ya Pak ya, bidangnya, soal-soal Ada astronomi. 9 bidang. KSN itu ada 9 bidang yang memang ini untuk SMA ya. Jadi yang masih SD dan SMP belum kami berikan aksesnya. Baik. Karena memang soalnya susah. Susah menemukan yang bikin soal. Kalau untuk yang SMA memang kita sudah sebelumnya sudah ada usaha CV tadi namanya juga Sense Training. Sehingga kita punya stok data yang cukup melimpah. Ya, itu tadi beberapa yang terkait dengan komputer dasar begitu mungkin ya Pak ya. Kadang kan di materinya di perkuliahan juga ada lagi begitu. Kalau untuk kuliah kita tidak ke kontennya. Kalau kontennya itu kan kita belajar KSN-nya ya. Tapi kalau nanti teman-teman kuliah di TRPL kita akan belajar satu bagaimana sih kita merancang user interface yang bagus gitu ya. Tapi bukan hanya user interface sekarang. Sekarang adalah user experience-nya. Di mana kita menggunakan apps itu 1 klik, 2 klik, merasakan bagaimana kalau sudah di apps itu nggak mau keluar lagi dan sebagainya kita pelajari sampai ke arah sana. Bagaimana mobile apps bisa terintegrasi real time, satu mobile dengan mobile yang lain, dengan aplikasi yang lain dapat terintegrasi, ini yang kita pelajari. Dan ini kita melibatkan banyak mahasiswa rekan-rekan. Jadi kalau umpama tertarik bagaimana sih bentuknya, nah ini kita bahkan bisa untuk apps ini sampai sekarang kita bisa melibatkan puluhan mahasiswa yang sudah gotong royong untuk mengembangkan aplikasi ini. Ini sejak kapan Pak dikembangkan? Mulai awalnya begitu? Kita 2000 Udah lama 2018 ya, 2018 2019. Ya karena ini sudah banyak sekali kan berarti dari database-nya juga sudah banyak begitu. Database-nya juga sudah banyak. Kita kerjasama dengan beberapa rekan guru juga, pembina-pembina nasional yang ada, sehingga kualitasnya juga kita coba jaga. Jadi tidak hanya soal-soal biasa gitu ya. Jadi ada yang tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Gitu. Dan free ya, silahkan dipakai. Wah, itu silahkan yang menariknya. Siap. Baik, mungkin itu. Nah, terkait tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Arifki terkait dengan user experience gitu. Nah, ini tertampil juga di depan kebetulan pas sekali ini.
Ini adalah Ini yang- modul praktikum yang kami kembangkan. Nah, ini yang harus saya nanya ini. Nah, Ini ini gantian nih gantian jadinya nih. saya nanya ini. Ini saya juga membawa ini di sini rekan-rekan. Oke. Ini adalah software engineering plus gitu, plus dengan dari TRE, TRIK gitu ya, Bu Unan. Dan kebetulan ini saya tahu persis. TRI juga, Pak. Oh, TRI juga. Jadi Pokoknya kita kita kolaborasi bersama, Pak. kolaborasi satu departemen ini rekan-rekan. Betul. Ini dan timnya salah satunya Bu Unan. Nah, ini yang ada di sini nih. Saya kompor saja, Pak. Saya gantian harus nanya, Bu Unan, ini bagaimana ceritanya Bu Unan? Ya, ini ceritanya dulu ini Pak, kebetulan di jelang tengah sekitar bulan April kalau nggak salah. Itu ada kesempatan fasilitasi modul daring dari Diksi begitu. Nah, ini yang kami ajukan proposalnya 5 modul. 2 berbasis virtual reality, seperti tadi yang disampaikan Pak Rifki, experience-nya itu bagaimana? Apalagi kan selama daring ini praktikumnya lebih banyak simulasi-simulasi seperti itu ya, jadinya ya Pak Maun ya ngerti sendiri. Kita kalau menyolder online gitu kan seperti apa gitu ya. Nah ini harapannya dari modul yang kita kembangkan ini pengalamannya bisa dibayangkan lebih awal begitu, karena tidak praktikum di lab. Bu Unan, Itu. mohon maaf. Berarti untuk yang tadi kayak ada tangan gerak tadi itu, itu berarti pakai alat atau gimana Bu Unan? Iya Pak, ini kebetulan ada di sini juga ini Pak. Kami bawakan juga, kami gunakan namanya Oculus Pak, HoloLens. Nah itu tadi untuk Pak Rifki mau coba mungkin? Atau Pak Maun coba wah, ini. Wah. Ngapunten Pak Maun, kacamatanya nanti nempel Pak Maun. Nah. Ini kanan kirinya sama nggak ya? Ini saya akan mencoba sebuah alat hasil karya dari teman-teman di Ready, Pak. Departemen Teknik Elektro dan Informatika ya. Apa ini namanya tadi Bu Una? Ini Oculus Pak. Kalau Oculus. ini kami beli Pak. Maksudnya program yang ada di dalamnya itu yang nantinya bisa software yang di dalamnya hardware-nya ya? mungkin masih kita dapatkan dari pihak luar gitu ya Bu ya? Iya Pak. Tapi software-nya sudah kita create sendiri ya? Yang dikembangkan program yang di dalam. Coba kita nanti saya akan cerita isinya apa gitu ya. Oke, wah mantap. Ya berarti ke depan itu praktikum bisa dari mana saja ketika Sangat alat bisa. praktikumnya ada seperti ini di rumah ya Bu ya? Ya mungkin memang keterbatasannya ini ya Pak ya, harus punya perangkatnya ini dulu gitu. Tapi paling tidak nanti kalau ke depannya perangkat-perangkat pakai ini Pak Ai, tangannya juga. Pak. Nah, sama satunya ini Pak. Diraba-raba Pak. Bantu Mas. Wah ini ketahuan Pak Maun ini nggak pernah main game ini kayaknya. Biasanya yang gamer-gamer langsung fasih ini begitu megang ini. Isinya seperti apa ini Bu Unan nanti? Ya, kalau yang 2 ini berbasis virtual reality ini kami kembangkan ada 2. Satunya solder dan desolder. Itu tadi ya, harapannya ada pengalaman ini ya. Pengalaman menyoldernya. Kemudian yang satu lagi adalah multimeter. Bagaimana sih cara mengukur besaran-besaran yang di perangkat begitu bisa alami begitu harapannya, diduplikasi pengalamannya. Kalau melakukan solder tidak usah takut kena panas ya Bu? Iya. Itu. Ya selain itu juga ini Pak, yang berbasis augmented reality. Ini ada kartu-kartu ini ya Bu ya? Iya. Ini teman-teman saya ada motherboard ini.
Kalau yang ini kebetulan ini, jadi nanti di sini ada aplikasi yang sesuai dengan modulnya begitu. Yang sekarang saya buka nih yang PLTS tuh yang di depannya Pak Maun itu. Pak Maun nyoba yang ER dulu Pak. Jadi ini saya lihat gambarnya. Gambarnya adalah Surge Protection Device ya. Sebuah peralatan proteksi untuk petir ini ya. Gambarnya seperti ini. Coba kita lihat dengan menggunakan handphone. Nanti produknya seperti apa? Jadi kalau sekarang kan sudah mulai berkembang ya pengalaman untuk mendapatkan kurang nggak kelihatan ya dari sana ya. Ini Pak Maun bisa lihat mungkin. Jadi bentuknya nanti akan menjadi yang tadinya hanya 2 dimensi, sekarang menjadi 3 dimensi gitu. Jadi ini adalah hasil modifikasi dari teman-teman yang ada di Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Nanti kalau kartunya digeser-geser begitu disesuaikan, nah nanti bisa melihat 3D dari perangkatnya itu gitu. Jadi luar biasa ini ya. Jadi kita bisa melihat bentuknya yang tadinya digambar hanya 2 dimensi, sekarang bisa dilihat 3 dimensi. Ini yang namanya virtual reality ya Bu ya? Ini yang augmented Pak. Augmented reality. Monggo Pak Maun kalau mau coba langsung saya coba dan di sini cukup banyak ini. Langsung di-scan saja ininya nanti keluar. Ada banyak modul ini. Nah, ini salah satunya adalah yang terkait dengan solar charge ya, controller. Di mana kendali untuk pengisian aki nih solar ya Bu ya. Iya. Nah, ini bentuknya kalau dilihat, ini kalau digambar hanya 2 dimensi. Namun kalau kita lihat dengan menggunakan augmented bisa menjadi 3 dimensi. Dan menarik nih. Nah ini kalau ininya saya geser-geser. Nah, ininya juga bisa ngelihat ini ya Pak, 3 dimensinya. Jadi benar-benar virtual ini. Ya, nanti gambar istri nanti dilihat di sini jadi cantik ini ya Bu. Jadi wanita lain atau tetap sama Pak? Nah, itu. Tapi nggak bisa dipegang Pak. Kalau dipegang hilang. Ini virtual ini ya. Nih. Gitu. Begitu juga ini yang lain Pak, juga ini. Panel. Nah, ini solar panel nih. Menarik ini, solar panel ya. Coba kita lihat bentuk solar panelnya. Nah, akan berubah menjadi bentuk yang sempurna ini ya. Ada gridnya juga kelihatan nampak, kemudian ukurannya, dimensi kelihatan, panjang lebarnya juga sangat kelihatan. Dan ini sangat menarik ini Bu Nan, untuk bisa dikembangkan untuk pembelajaran anak-anak kita. Jadi kalau di teknologi rekayasa elektro itu ada namanya proses-proses yang tidak bisa dimasuki. Misalnya proses yang ada di pembangkit gitu kan. Kita tidak mungkin datang melihat pembangkit karena di sana panas gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa kita kembangkan untuk melihat yang ada proses di sana Bu. Ya itu tadi Pak menyambung yang disampaikan Pak Rifki. User experience begitu ya Pak ya? Oke. Gitu. Jadi cukup menarik ini. Kalau buat pembelajaran akan semakin menguatkan pembelajaran, apalagi yang saat ini serba daring ya Bu. Di situ juga ada menu selanjutnya Pak untuk merangkai. Apa Bu? Monggo Bu. Merangkai. Jadi kalau yang tadi itu baru pengenalan gitu. Pengenalan dari masing-masing komponennya. Nah ini merakitnya itu bagaimana sih gitu. Merakit PLTS ya Bu ya? Betul. Karena sekarang kan sedang zamannya energi baru terbarukan begitu ya Pak ya pengembangannya. Fuse. Monggo. Punan gara-gara ini sambil nunggu Pak Maun mencoba ini, saya sampai masang panel surya di rumah ini gara-gara berteman dengan dosen TRE. Gimana Pak? Sudah cukup ada penghematan belum yang dirasakan? Bulan Oktober saya nggak ngisi pulsa Punan. Oh ya. Biasanya sebulan 200.000, ini bulan Oktober sama sekali nggak ngisi. Sampai sekarang saya nggak tahu, listriknya belum bunyi, jadi belum minta diisi. Tapi tetap nyala kan Pak? Nanti nyala. Kalau nggak ada bebannya nggak bayar listrik. Nyala, jadi sudah mulai kelihatan ada penghematan ini. Ya mungkin ini karena sudah masuk musim hujan ya, mungkin nanti agak berkurang ya. Nah ini jadi sudah saya coba ini Bu Nan, kelihatan sekali ada pembelajaran bagaimana panel surya disambungkan dengan komponen yang lainnya sehingga membentuk pembangkit listrik tenaga surya.
Itu ya, Bu Nan ya. Dan kebetulan mungkin informasi juga kemarin saya memasang di Puskesmas Rongkop ini. Dan alhamdulillah juga berhasil. Ya. Lumayan kita pasang untuk sebagai backup energi untuk virus, untuk vaksin. Berapa WP Pak? Kita memasangnya sampai 500 WP. Wah lumayan ya. Lumayan. Jadi vaksin itu kan nggak boleh mati. Betul. Kalau mati nanti vaksinnya menjadi racun ya. Penyimpanannya ya Pak ya. Jadi ya penyimpanan kemudian harus backup terus, padahal listrik kan kita tidak tahu kapan itu mengalami gangguan. Sehingga harus ada backup, dan itu kita pasang di sana, alhamdulillah berhasil juga untuk kita pasang di sana. Monggo, ini eksperimennya cukup banyak dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika, luar biasa ini ternyata kalau kita ngumpul-ngumpul gini, bincang santai bisa mendapatkan banyak informasi. Pak Rifki mau coba juga nih Pak? Ya, saya itu teringat ini bikin Sparta Mini itu ketika DTD itu kok kerjasama dengan salah satu perusahaan, anak perusahaannya PLN. Oh ya. Tahun 2017-18 gitu ya. Cuma foto 360 waktu itu. Ya, dari kamera 360. Ya, jadi alat-alatnya punya PLN itu kita 3D-kan untuk digunakan di apa namanya? Alat-alatnya ya. Mantap ini. Ini kalau umpama bisa tampil ke sana akan luar biasa ini. Ya, tadi sebenarnya videonya juga sudah nampak sih Pak di sini. Bahkan hasil 3D-nya cukup jernih ya. Tidak seperti yang ada di pasaran sekarang. Ya itu kehebatan mahasiswa zaman sekarang Pak. Gimana Pak? Saya sudah mencoba ini. Wah. Dan alhamdulillah bisa main game ini ya. Wow. Sudah asik di dunianya sendiri. Wah, ini kalau pakai ini seharian nggak bisa kemana-mana ini ya. Asik dengan tombol-tombol yang sudah dimasukkan di sini, kita bisa memainkan dalam virtual reality nih ya Bu Nan ya. Ya. Wow, ini ada tangan yang bisa gerak-gerak, kita bisa tangannya Pak Maun pindah itu nanti perangkatnya bisa ikut pindah. Wah, luar biasa ini. Bisa digunakan untuk refreshing lah. Mungkin banyak yang banyak yang sibuk kerja sehingga refreshingnya kurang. Kita nggak perlu tulan kemana-mana, cukup dengan ini ya. Refreshing yang bermanfaat ya Pak. Sangat bermanfaat. Jadi kalau dilihat dari sini saya masuk ke dalam dunia lain ini ya. Iya Pak. Dalam dunia yang virtual tapi reality, real gitu. Cukup menarik ini. Nah monggo, ini mungkin bisa dikembangkan lagi Bu Nan. Siapa? Untuk pengembangan selanjutnya mungkin gamenya dibuat yang ini ya, edukatif gitu ya. Bukan game yang kekerasan atau game-game yang bersifat saling membunuh, tapi untuk upaya dalam peningkatan karakter gitu ya. Mungkin ada empati, memunculkan rasa simpati pada sesama atau sosial, itu jauh lebih baik gitu. Mungkin itu catatan saya dari produk yang saya demokan ini. Ya, terima kasih Pak. Mantap. Pak Rifki mau nyoba dulu kan kayaknya? Nah, saya sudah mencoba beberapa kali. Ya. Ketika mencoba seperti ini, kemudian saya diskusi sama salah satu teman. Dia kebetulan backgroundnya agama. Kemudian komentar dia gini, jangan-jangan sebenarnya manusia di dunia itu tuh menggunakan alat kayak gini ya. Gitu. Jadi kita di alam roh itu, yang kita dipasangin kayak gini untuk ujian. Karena hidup adalah ujian ya, dipasangin kayak gini nanti kalau udah selesai dicopot gitu. Jadi dia berpikirnya sampai ke sana dan saya ini aja. Ya bisa jadi gitu. Berarti kan kalau umpama di dunia kita pakai kayak gini kan berarti di akhirat kayak gini, di dunia pakai kayak gini itu berarti dunia dalam dunia. Ada macam-macam. Ya mungkin seperti itu yang terkait ini tadi modul daring, augmented reality dengan virtual reality. Ya, kedepannya memang kami merencanakan jika memungkinkan kolaborasi dengan departemen lain. Atau mungkin ada satu produk lagi Bu yang sebenarnya jadi ciri khas di DTD sekarang. Jadi salah satu yang kita coba kembangkan sekarang adalah satu aplikasi yang dia sebenarnya sudah mendeteksi atau mengenal suatu suara.
ada juga yang sudah mengenal wajah. Jadi memang yang sekarang kita kembangkan ya sejak tahun kemarin sebenarnya itu adalah satu aplikasi yang sudah banyak menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kita sudah mulai banyak ke arah sana, termasuk juga terkait multimedia semacam ini kita sudah mengembangkan game. Jadi jika rekan-rekan yang ingin senang game, senang data science, kemudian artificial intelligence, jadi kita sekarang sudah mengembangkan ke arah sana dengan sangat masif. Jadi tunggu saja nanti hasil akhirnya dalam waktu dekat. Ya, kita tunggu Pak. Ya, terkait dengan tadi kesehatan begitu ya, tadi ada untuk ya karena sekarang kondisinya masih PPKM level 2 ya kalau yang di Jogja ya. Ya semoga segera berakhir begitu. Ini juga ada satu lagi nih karya dari mahasiswa teknologi rekayasa internet. Ini terkait dengan radiasi UV untuk sterilisasi ruangan. Monggo bergabung Mas Wimbuh. Kebetulan ini adalah bimbingan dari Pak Rofik, Bapak Muhammad Arofik dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika juga, program studinya Teknologi Rekayasa Internet. Boleh cerita mungkin Mas Wimbuh, bagaimana nih cara kerjanya dari sistem ini? Silakan. Oke, jadi sistem ini adalah sistem yang berbasis IoT dan dikendalikan menggunakan handphone ataupun bisa juga dikendalikan menggunakan server gitu. Jadi misalkan nih si satu gedung jam 12 siang semua orang itu akan istirahat. Nah, daripada ruang itu kosong dan tidak diapa-apain, kita itu bisa menjadwalkan untuk mendekontaminasi ruangan tersebut, untuk mendekontaminasi ruangan. Nah, nanti misalnya saat sistem ini bekerja seperti itu, misalkan lagi menyala nih, tapi pas lagi menyala nggak sengaja ada orang masuk seperti itu. Nah, sistem ini tuh di sini juga ada 2 sensor di sini, sensor gerak. Nah, sensor ini itu berfungsi untuk mendeteksi dan untuk mengamankan manusia juga yang ada di dalam ruangan. Jadi radiasi ultraviolet itu bisa berguna untuk mendekontaminasi ruangan. Tapi kalau misalkan dia itu kena manusia, khususnya kulit dan mata, itu bisa sangat berbahaya. Kalau kena kulit, dia itu bisa berakibat seperti kulit terbakar atau yang paling parah juga bisa menyebabkan kanker seperti itu. Kalau dia kena mata, mata juga bisa mendapatkan efek negatif seperti kornea menjadi keruh dan lain sebagainya. Nah, sistem saya sendiri ini itu saya kembangkan menggunakan bahan-bahan dan metode manufacturing dengan biaya yang murah. Jadi diharapkan dengan sistem yang saya buat ini tuh iradiasi menggunakan UVC itu bisa diakses lebih banyak orang. Jadi seperti rumah-rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah, rumah ibadah, mereka itu bisa mengakses teknologi radiasi ultraviolet. Umumnya teknologi ultraviolet yang sudah teruji itu harganya sangat mahal. Di internet sendiri harga sistem dekontaminasi yang teruji itu harganya sekitar 1,1 sampai 1,8 miliar rupiah. Sangat mahal kan ya? Tapi dengan sistem yang saya buat ini, saya berhasil membuatnya dengan harga hanya 530.000 rupiah saja seperti itu. Wow. Ya. Sistem saya sendiri sudah saya uji menggunakan uji laboratorium menggunakan inokulum dari E. coli. Jadi setelah saya modelkan iradiasinya, bisa dilihat di sini, sistem saya ini bisa mendekontaminasikan ruangan yang berukuran 10,0
kali 5,5 meter. Yang di dalamnya ada area kerjanya. Dan area efektif yang bisa dikontaminasikan itu sekitar 5,5 kali 6 meter. Nah, setelah saya uji, ternyata sistem saya ini bisa membunuh bakteri hingga 99,998% dalam 15 menit seperti itu. Untuk coronavirus sendiri, studi literatur yang saya temukan adalah kalau bakteri saja bisa terbunuh seperti itu, harusnya virus juga bisa terdekontaminasi karena dosis iradiasi antara virus dan bakteri itu lebih sulit untuk dikontaminasikan karena dosisnya lebih besar seperti itu. Baik, tadi sensornya apa aja Mas yang digunakan? Kalau di sini ada sensor gerak menggunakan sensor Doppler seperti itu. Bisa di Oh ya bisa. Jadi di sini, sebentar ya. Ini sudah uji lab juga ya untuk bakterinya. Iya. Sebentar. Wah. Masih loading, mohon maaf. Ya, ini saat sistemnya melakukan proses dekontaminasi. Kalau misalkan sedang menyala seperti itu, lalu ada orang yang masuk, secara otomatis lampunya akan mati sendiri seperti itu. Ya. Nah, dan untuk waktu dekontaminasinya sendiri itu bisa dikalkulasi menggunakan target dosis penyinaran yang sudah ditentukan seperti itu. Nanti lama iradiasinya bisa dikalkulasi, bisa diketahui. Berarti bisa dijadwalkan juga ya Mas ya, bisa. Untuk aktifnya kapan, terus ada sensornya itu tadi, ketika ada manusia yang masuk, dia langsung nonaktif begitu ya? Iya betul. Ya, luar biasa sekali ini. Hasil proyek akhir yang kemudian jika memungkinkan ini bisa diproduksi massal begitu ya untuk ruangan yang lebih luas begitu Mas? Bisa. Untuk desainnya sendiri saya buat itu sebisa mungkin supaya modular. Jadi misalkan ruangannya lebih besar atau lebih kecil, jumlah mesinnya sendiri bisa disesuaikan seperti itu. Ya, berarti tinggal ditambah unitnya gitu ya? Betul. Ya. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Mas Wimbu untuk sharingnya. Ya. Nah, selain itu juga tadi yang disampaikan Pak Rifki ya terkait dengan game edukasi begitu ya Pak ya, yang mau dikembangkan selanjutnya. Iya, ada game edukasi dan ada game yang lebih bagus lagi gitu ya, yang dari teman-teman studio vokasi studio. Vokasi studio. Iya. Termasuk ini juga nih Pak, wah ini penelitian selanjutnya terkait dengan rencana jangka panjang begitu, jika memungkinkan untuk pengembangan smart campus. Ini kebetulan narasinya tidak terdengar. Jadi harapannya karena sekarang musimnya pandemi begitu ya, tidak selalu ada staf yang standby di kampus, tapi tentunya harapannya layanan akademik selalu bisa dilayani, selalu bisa ada begitu. Nah, sistem-sistem ini yang semoga ke depannya nanti bisa diteruskan, bisa dikembangkan sehingga tidak terikat lagi gitu dengan staf tertentu yang ada di sana. Juga ini terkait smart parking. Kebetulan kalau di UGM ini kan tempat parkirnya dinamis sekali ya, kadang ada di sebelah mana, kadang ada di sebelah mana begitu. Saya yang smart parking itu suatu saat gitu ya kita coba akan buat, nggak usah nempelin, langsung bisa mengidentifikasi siapa yang datang. Betul. Gitu. Termasuk itu Pak, pendataan, benar kita udah masuk jauh, ternyata nggak ada tempat parkir pula kan, jadi menghabiskan waktu. Harus ada sistem terintegrasi yang ngasih tahu. Kalau memang udah nggak ada tempat parkirnya, jangan boleh masuk. Iya. Biar nggak PHP.
Nah ini tadi yang dikembangkan oleh Pak Rifki dan tim itu tadi kantin digital ya Pak ya? Oh iya betul. Ya, ini kebetulan kantinnya itu memang kita fintech kantin. Fintech laboratory kok kantinnya. Kantin untuk fintechnya. Ya. Nah kalau yang sekarang kan itu tadi kantin kejujuran itu tadi ya, tidak Jadi kantin ada. kejujuran juga kita coba bikinkan sistemnya. Iya, letakkan. Nah ini tadi Pak Maun nih yang terkait itu, tapi ya sepertinya tidak bisa direalisasikan. Tapi setidaknya sudah pernah ada mimpi di sana untuk memasang solar panel Pak di atas gedungnya. Begitu. Ya, jadi kita berkeinginan UGM atau sekolah vokasi menjadi center of ini ya, pengembangan dari PLTS gitu. Dan kita sudah berkolaborasi dengan salah satu vendor atau salah satu pengembang untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di atap gedung-gedung vokasi gitu. Ya. Alhamdulillah ini gayung bersambut Bu Nan. Insya Allah beberapa gedung akan dipasang PLTS dan diharapkan mengurangi karbon ya. Jadi penggunaan listrik yang selama ini menggunakan pembangkit listrik tenaga uap maupun pembangkit listrik tenaga sumber daya yang tidak bisa diperbarui itu kan menggunakan banyak karbonnya ya, sehingga harapannya kita menggunakan energi yang bersih gitu. Ya. Dan ini sesuai dengan SDGs ya. SDGs ya, nomor 17 kalau nggak salah itu tentang energi bersih. Ya. Harapan kita ke sana sehingga vokasi akan menjadi pusat pembelajaran dan juga menjadi ini unit-unit untuk laboratorium gitu ya yang terkait dengan PLTS. Kemudian tidak hanya PLTS, mungkin nanti ke depannya bisa angin atau bisa tidal itu ombak gitu ya, mungkin nanti ke depannya, dan ini merupakan kesempatan kita karena kita di zona yang cukup bagus ya. Ada matahari, kemudian ada ombak, kemudian ada angin itu cukup lumayan bagus gitu. Dan kita harapkan mungkin ini Bu Nan ya, nanti kita kembangkan bareng-bareng dengan semua stakeholder yang ada, termasuk Sivitas Akademika di UGM, dan insya Allah di tahun-tahun ke depan kita akan bermimpi bersama untuk mendapatkan energi bersih yang bagus karena potensi untuk dikembangkan. Amin. Gitu Bu Nan. Ya, semoga juga nanti seiring perkembangan adanya program studi magister, mungkin begitu ya Pak ya, magister terapan jadi energi baru terbarukan. Mungkin saya cerita sedikit berkaitan dengan hal itu, maka ditindaklanjuti oleh vokasi untuk mengembangkan program pendidikan ya, stratanya S2 terapan gitu. Lebih fokus pada pengembangan energi bersih ya. Salah satunya itemnya adalah materi pembelajarannya adalah PLTS. Mungkin itu Bu Nan ya. Jadi S2 terapan sekolah vokasi untuk pengembangan program energi bersih, untuk mendukung energi bersih di Indonesia. Dan mohon doanya segera disahkan oleh petinggi-petinggi yang berhubungan dengan hal itu. Amin. Tentunya juga nanti bisa berkolaborasi dengan disiplin yang lain ya Pak ya. Betul. Jadi ada prodi-prodi yang lain siap untuk mendukung itu. Ya, mohon dukungannya semua. Itu juga itu dulu mungkin yang tadi juga pengembangan selanjutnya. Mungkin satu lagi Bu Nan. Kemarin kita lomba program kreativitas mahasiswa. Oh dan salah satu selamat ya Pak Maun. Produk yang diunggulkan oleh Departemen Departemen Teknik Elektro dan Informatika adalah Covatek. Covatek itu adalah COVID teknologi. Jadi mengembangkan software yang digunakan untuk mendeteksi orang-orang yang terpapar dan di sekitar mana dia telah bergerak. Dan dari situ kita alhamdulillah mendapatkan juara 2 untuk presentasi. Dan itu luar biasa. Ini tingkat nasional ya. Diikuti sekitar berapa ya? 60.000 proposal, dan kita akhirnya dengan perjalanan panjang kita bersyukur dipilih menjadi yang nomor 2, dan mungkin tahun depan bisa dipilih yang nomor 1 gitu. Selamat Pak Maun untuk terima kasih. prestasinya. Ini luar biasa karena capaian mahasiswa sekolah vokasi dan khususnya Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Gitu, mungkin di sesi selanjutnya bisa dikupas lebih banyak lagi. Ini mungkin di sesi berikutnya mahasiswa kita hadirkan gitu ya. Selain itu juga ada beberapa karya nih sebenarnya dari Pak Adlan juga ada ya. Ini kalau yang ini dari
karya Pak Yusron juga, timnya Pak Yusron juga ya, terkait dengan animasi. Kita tunggu saja film selanjutnya begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup, Pak Rifki? Mungkin untuk sebagai penutup, memang isu sekarang paling panas itu adalah artificial intelligence. Ya. Dan salah satu tempat untuk belajar dan berinovasi bersama. Yang paling asik saya kira Departemen Teknik Elektro dan Informatika, karena memang dari sisi IoT-nya, rekan dari sisi IoT-nya ada, dari sisi software-nya ada, dari sisi energinya yang untuk mensuplai itu ada, kemudian ya instrumentasinya juga ada. Saya kira departemen ini paling pas untuk nantinya banyak menghasilkan inovasi-inovasi terutama di bidang artificial, karena bahkan Pak Presiden pun sudah mengajak ke sana 2021 dan 2030 bisa jadi nanti banyak pekerjaan yang kita sekarang belum ada karena kemajuan dari artificial intelligence ini. Saya kira itu Bu Unan, kita sangkuyung bersama untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia maju. Siap. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Maun, Pak Terima kasih Rifki. kembali Bu Unan. Semoga semakin memberikan manfaat untuk semuanya. Amin, begitu amin, ya. amin. Bisa lebih maju lagi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri untuk bincang produk pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika ada yang mau disampaikan lebih lanjut, boleh ya Pak ya? Siap. Untuk diskusi lanjutan, mitra industri terutama nih, untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Unan. Ya, nyoba lagi ya sekarang lah. Monggo, monggo.